Beberapa hari yang lalu saya melakukan sidang skripsi online dan presentasi sidang online. Bagi teman-teman yang sebentar lagi akan melaksanakan sidang online ataupun sidang secara langsung, ada baiknya teman-teman simak video saya sampai selesai. Mari kita lihat. Hai, saya Jalani. Di video kali ini kita akan membahas sidang skripsi online, tapi lebih fokus lagi kepada presentasi sidang skripsi. Silahkan teman-teman pahami strukturnya, mulai dari kalimat pembuka, isi pembahasan, sampai kalimat penutup. Dan teman-teman perlu tahu juga, ini bukan hanya contoh, tapi ini adalah hasil presentasi sidang skripsi saya yang saya kirimkan ke dosen langsung. Jadi kemarin itu sebelum hari H, rambut saya masih seperti ini. Menjelang sidang, saya langsung potong menjadi seperti ini. Bela-belain supaya rapih tampilannya dan dapat nilai yang bagus. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baiklah, pada hari ini Rabu 22 April 2020, saya akan memaparkan hasil penelitian akhir saya, yaitu skripsi dengan judul Peran Dakwah Bilhal UKM Kepalang Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Baiklah, saya Jalani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, baik dosen pembimbing pertama ataupun yang kedua, yang telah bekerja keras membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada para dewan penguji, baik dari dewan penguji pertama, penguji kedua, ataupun bahkan penguji ketiga yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi ini. Baiklah, dalam pembahasan penelitian ini saya akan membagi pembahasan penelitian ke dalam 4 bagian pembahasan. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari latar belakang masalah dan perumusan masalah. Yang kedua adalah bagian pokok, yang terdiri dari tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian bagian inti yang berisikan penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori dan metode penelitian. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagian penutup, kesimpulan dan saran. Baiklah, langsung saja kita ke bagian awal, latar belakang masalah. Setidaknya ada 3 poin yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah dakwah bilhal dalam praktiknya perlu penjabaran atau penerapan yang lebih luas, lebih komprehensif. Yang kedua adalah penolakan aktivitas-aktivitas dakwah di Indonesia sering terjadi. Contohnya Ustadz Abdul Somad yang ditolak oleh warga Bali, kemudian ada Ustadz Felix Siau yang ditolak oleh gerakan pemuda Ansor dan sebagainya. Maka dari itu perlu gerakan-gerakan baru untuk mengaplikasikannya, baik secara personal ataupun komunal. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dakwah di zaman modern perlu adanya gebrakan baru, perlu adanya metode baru untuk bertransformasi tentunya. Dan salah satu opsinya adalah gerakan di bidang sosial kemanusiaan. Perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama adalah bagaimana bentuk-bentuk dakwah UKM Kepalang Merahan, dan yang kedua adalah apa saja faktor penghambat dan pendukung UKM Kepalang Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kita sampai ke bagian yang kedua, yaitu bagian pokok yang berisikan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk dakwah bilhal UKM Kepalang Merahan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat UKM Kepalang Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga mempunyai 2. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Hadirin yang berbahagia, kita sampai ke bagian ketiga, yaitu bagian inti yang meliputi penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori, dan metode penelitian. Kita bahas terlebih dahulu tentang penelitian terdahulu yang relevan. Ada 4 penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu karya Junaidi dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Dakwah Bilhal Dewan Pengurus Cabang Partai PKS Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Yang kemudian yang kedua adalah karya Agung DS dari IAIN Purwokerto pada tahun 2017, yaitu Implementasi Dakwah Bilhal PAC IPNU dan IPPNU Karang Lewas tahun 2016. Yang ketiga adalah karya Amin Ma'ruf pada tahun 2019 dari IAIN Purwokerto juga dengan judul Dakwah Bilhal melalui program praktik dakwah lapangan Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto. Dan yang terakhir yang keempat yaitu dari UIN Banten dari karya Biah Tarbiyah pada tahun 2017 dengan judul Dakwah Bilhal Bisnis by Trend. Dan saat ini saya melakukan penelitian tentang peran dakwah Bilhal UKM Kepalang Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Kita masih di bagian 3, kajian teori. Kajian teori yang ada dalam penelitian ini yang pertama adalah definisi dan unsur dakwah, yang kedua metode dan macam-macam dakwah, yang ketiga pengertian dakwah Bilhal, yang keempat pengertian rahmatan lil alamin, dan grand teorinya adalah dakwah rahmatan lil alamin. Baik, metode penelitian yang saya lakukan yaitu dengan jenis penelitian kualitatif, dengan objek penelitiannya yaitu unit kegiatan mahasiswa UKM Kepalang Merahan yang ada di UIN Banten, yaitu salah satu organisasi non-profit yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Waktu yang saya habiskan untuk penelitian ini sekitar 5 bulan, yaitu dari bulan November 2019 sampai dengan Maret tahun 2020. Pengumpulan data yang saya lakukan melalui 3. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Kemudian teknik analisis data, saya melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, lalu mencocokkan dengan penelitian yang saya lakukan. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di bagian 4, yakni bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah banyak bentuk dakwah yang dilakukan oleh UKM Kepalang Merahan. Contohnya darah atau dompet amal Ramadan Berkah, kemudian PKKR, pendidikan kemasyarakatan kader relawan, kemudian ada juga KSPS, Kampus Sehat Peduli Sesama, kemudian ada donor darah sukarela atau DDS, ada posko siaga bencana, dan riung alumni, serta masih banyak yang lainnya. Kesimpulan yang kedua adalah terdapat faktor pendukung dan penghambat UKM Kepalang Merahan dalam melakukan aksinya. Yang pertama didukung oleh militansi anggota yang kuat, yang kedua adalah pengurus yang sadar dan peduli terhadap program yang dijalankan, kemudian kucuran dana atau dana yang cukup baik dari UKM Kepalang Merahan itu sendiri, lembaga UIN SMA Banten, ataupun dari Palang Merah Indonesia Kota Serang. Yang terakhir adalah saran, yaitu saran membangun untuk 3. Yang pertama untuk UIN SMA Banten, yang semoga mendukung penuh terhadap proses dakwah UKM Kepalang Merahan, itu di lingkungan kampus, ataupun bahkan di luar kampus sendiri. Yang kedua adalah saran untuk UKM Kepalang Merahan sendiri, yang semoga lebih inovatif dalam melakukan aksi-aksi dakwahnya. Kemudian yang ketiga untuk peneliti-peneliti yang selanjutnya yang semoga lebih baik dalam meneliti daripada penelitian yang sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pemaparan skripsi dengan judul Peran Dakwah Bilhal UKM Kepalang Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu kalimat dari Nurholis Majid atau Cak Nur yang mengatakan, dakwah yang utama itu bukan dakwah berupa kata-kata, melainkan dakwah melalui perilaku. Orang yang berbuat baik, tentu ia sudah melakukan berdakwah. Sekian saya jalani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia presentasi sidang skripsi saya pribadi. Itu asli, bukan direkayasa segala macam, dan saya langsung kirimkan langsung ke dosen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya. Silahkan teman-teman pelajari mulai dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang tertarik dengan video-video saya yang lain, silahkan, saya sudah sediakan linknya di box description. Silahkan klik saja. Saya jalani. Terima kasih.